Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film live action berjudul Tokyo Revengers yang dirilis pada tahun 2021 dan merupakan besutan sutradara Tsutomu Hanabusa. Film ini sendiri tentunya merupakan adaptasi dari serial manga dan anime dengan judul yang sama, karya Ken Wakui. Singkatnya, film ini akan fokus menceritakan kisah seorang pemuda yang memiliki kehidupan kurang beruntung, di mana orang yang ia sayangi telah terbunuh akibat perseteruan dua organisasi geng kriminal. Namun suatu ketika sebuah kejadian aneh terjadi, di mana ia dapat melakukan perjalanan waktu ke masa 10 tahun lalu. Dan kesempatan itu ia gunakan untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan orang yang ia sayangi. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja kita simak alur cerita dari film Tokyo Revengers live action. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang yakuza yang sedang dikejar oleh sebuah mobil, yang mana di dalam mobil tersebut terdapat Sano Manjiro atau Maiki, yang merupakan ketua dari geng bernama Tokyo Manji. Dan ada juga Kisaki Teta yang merupakan wakil ketua dari geng Toman. Di sini tujuan dari Toman menghabisi yakuza tersebut tidak lain adalah untuk memperluas kekuasaan mereka. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hanagaki Takemichi. Takemichi sendiri digambarkan sebagai orang yang cukup menyedihkan dan berantakan, di mana dia saat ini menjalani rutinitas hariannya dengan bekerja di sebuah toko kaset. Suatu ketika, Takemichi melihat berita yang menyiarkan tentang perseteruan antar geng Tokyo Manji dengan organisasi geng Yakuza. Dalam perseteruan itu, dua orang pejalan kaki ikut menjadi korban, yang mana nama dari korban tersebut adalah Tachibana Hinata dan Tachibana Naoto. Takemichi yang mendengar hal itu seketika teringat dengan sosok Hinata yang ternyata adalah wanita yang pernah dia pacari di waktu SMA dulu. Hal itu membuat Takemichi sangat terkejut menyadari bahwa takdir gadis yang ia sangat cintai berakhir dengan sangat tragis. Sepulangnya dari tempat kerja, Takemichi yang sedang menunggu di stasiun tiba-tiba terdorong dan jatuh ke bawah rel kereta api. Dan di saat bersamaan sebuah kereta api melaju dengan sangat kencang yang tentu saja dapat membuat Takemichi meninggal di saat itu juga. Namun kejadian aneh terjadi di mana Takemichi tiba-tiba berpindah ke masa 10 tahun yang lalu, tepatnya saat dia masih di SMA. Yang mana di waktu itu Takemichi mempunyai 4 orang sahabat bernama Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Takemichi yang kebingungan seketika berpikir bahwa saat ini dia sedang berada dalam kilas balik yang membuat orang yang baru saja meninggal dapat mengenang kehidupan masa lalunya. Akan tetapi apa yang dia jalani saat ini terasa seperti nyata. Kemudian di sini teman-temannya mengatakan bahwa sekarang ini mereka akan pergi ke SMA Shibuya untuk bergelut dengan murid kelas 2 di sekolah tersebut. Yang kebetulan di sana ada abang sepupu dari Takemichi yang merupakan anak kelas 3 terkuat yang dapat membantu mereka jika anak kelas 3 Shibuya datang untuk mengganggu mereka. Dengan rasa percaya diri, mereka pun pergi ke SMA Shibuya untuk menantang murid-murid kelas 2 bertarung. Namun tak berapa lama datanglah anak-anak kelas 3 SMA Shibuya yang ternyata dipimpin oleh salah satu anggota dari geng Tokyo Manji bernama Kiyomasa. Takemichi dan teman-temannya pun seketika menjadi panik dan terkejut dengan fakta bahwa di sekolah itu abang sepupu dari Takemichi hanyalah seorang budak dari Kiyomasa. Alhasil kondisi itu membuat Takemichi dan kawan-kawan menjadi bulan-bulanannya kelompok Kiyomasa. Dalam kondisi yang menyedihkan itu, Takemichi teringat bahwa apa yang terjadi padanya saat ini juga terjadi padanya di masa sebelumnya, di mana masa SMA-nya berakhir sebagai budak dari Kiyomasa dan membuatnya memutuskan untuk keluar dari sekolah dan menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Takemichi pun sangat marah dan kesal dengan kilas balik yang membuatnya harus kembali merasakan kehidupan yang menyedihkan seperti sekarang ini. Kemudian Takemichi teringat dengan wanita yang dia cintai, yaitu Tachibana Hinata. Takemichi pun lantas pergi ke rumah Hinata untuk memastikan keadaannya.
Dan sesampainya di rumah Hinata, Takemichi pun bisa bertemu dengan Hinata setelah waktu yang cukup lama. Ia pun seketika meneteskan air mata mengetahui bahwa saat ini wanita yang dia cintai dalam keadaan baik-baik saja. Hinata yang melihat Takemichi dalam keadaan terluka seketika membantu Takemichi untuk mengobati lukanya. Meskipun Takemichi adalah seorang murid berandalan yang cukup pecundang, tapi Hinata sungguh mencintai Takemichi dengan tulus. Ketika Takemichi sedang merenung di sebuah taman, ia melihat adik Hinata yang bernama Tachibana Naoto sedang dipalak oleh beberapa preman. Takemichi pun seketika memutuskan untuk membantu Naoto, namun di sini ia hanya memperlihatkan kekonyolannya. Saat sedang berbicara dengan Naoto, Takemichi tiba-tiba teringat dengan apa yang akan terjadi di masa depan, bahwa Hinata dan Naoto akan meninggal 10 tahun lagi. Takemichi pun lantas mengatakan bahwa hanya Naoto lah yang bisa menyelamatkan Hinata, dan ia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk dirinya yang saat ini tengah berada dalam kilas balik kematiannya. Lalu Takemichi meminta Naoto untuk mengingat kejadian yang akan menimpa mereka di masa depan, tepatnya 10 tahun lagi di bulan Juli. Dan saat Takemichi dan Naoto berjabat tangan, tiba-tiba hal aneh kembali terjadi. Takemichi seketika kembali ke masa depan dan berada di rumah sakit. Di sini ternyata Takemichi telah diselamatkan oleh seseorang saat kejadian di stasiun, dan tak diduga orang yang telah menyelamatkan Takemichi adalah Naoto. Sontak hal itu membuat Takemichi kaget terheran-heran, karena di masanya sekarang ini Naoto telah meninggal bersama dengan Hinata. Dari sini diketahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh Takemichi di masa lalu telah mengubah masa depan, yang mana berkat perkataan dari Takemichi, Naoto berusaha keras untuk bisa menjadi polisi di masa depan agar dapat melindungi Hinata. Namun sayangnya Naoto gagal melindungi Hinata dan masa depan Hinata masih tetaplah sama. Saat di rumahnya, Naoto menjelaskan semua tentang geng Tokyo Manji yang menjadi penyebab dari kematian Hinata. Untuk dapat mengubah masa depan, Naoto meminta Takemichi untuk kembali ke masa lalu dan mencegah pertemuan antar pemimpin geng Tokyo Manji, Sano Manjiro, dengan seorang pria bernama Kisaki Teta. Tentu saja Takemichi merasa itu adalah misi yang sangat mustahil, mengingat dirinya yang di masa lalu hanyalah seorang pecundang. Namun setelah mengingat Hinata, ia pun bersedia melakukannya dan berjabat tangan dengan Naoto, yang membuatnya seketika kembali ke masa lalu untuk yang kedua kalinya. Sekembalinya ke masa lalu, Takemichi kembali berada dalam kondisi keapesan, yang mana ia dan teman-temannya tengah berada di sebuah arena pertarungan yang dibuat oleh Kiyomasa. Terlebih di sini, Taku yang merupakan teman mereka yang paling lemah ditunjuk untuk bertarung dengan anak buah dari Kiyomasa. Kondisi itu membuat akun berniat untuk mengakhiri semuanya dengan membunuh Kiyomasa. Tapi Takemichi dengan cepat menahannya karena mengetahui bahwa di masa sebelumnya, akun dimasukkan ke penjara karena telah menusuk Kiyomasa. Lalu di sini Takemichi memberanikan diri untuk menantang Kiyomasa bergelut dengannya. Yang selain untuk menyelamatkan teman-temannya, ia juga minta pada Kiyomasa agar mempertemukannya dengan Sano Manjiro jika dia berhasil menangkan pertarungan ini. Tentu saja hal itu membuat Kiyomasa menjadi sangat marah karena Takemichi yang dengan mudahnya menyebut nama Maiki dan sudah meremehkan dirinya. Kiyomasa pun lantas memukul Takemichi berkali-kali sampai membuat Takemichi dalam keadaan babak belur. Namun di sini Takemichi masih terus berusaha untuk bangkit, mengingat tujuannya adalah untuk menyelamatkan Hinata. Dan tak lama kemudian di tengah kegentingan itu, tiba-tiba datang dua orang pria menghentikan pertarungan itu, yang mana mereka adalah ketua dari geng Tokyo Manji bernama Sano Manjiro atau Maiki, dan wakilnya yang bernama Ryu Gojuken atau Draken. Kedatangan mereka tidak lain adalah untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Toman dengan membuat arena pertarungan itu. Lalu di sini hal mengejutkan kembali terjadi, yang mana ternyata Maiki merasa tertarik dengan seorang Takemichi dan kemudian menjadikan Takemichi sebagai seorang temannya, yang membuat kini Takemichi dan teman-temannya terbebas dari status perbudakan. Meskipun Maiki mempunyai badan yang cukup kecil, tapi Maiki adalah seorang pemimpin yang sangat kuat. Hal itu terbukti dengan dia yang dengan mudahnya membuat Kiyomasa tepar hanya dengan sekali tendangan maut miliknya. Di malam tahun baru, Takemichi menyempatkan waktu untuk melihat kembang api dengan Hinata. Dan di malam yang indah itu, Takemichi mencuri kesempatan untuk dapat menggenggam tangan Hinata dengan erat. Namun sayangnya yang dia pegang malah tangannya Naoto, dan hal itu pun seketika membuat Takemichi kembali ke masa depan.
Saat sudah kembali, Naoto yang sudah menyelidiki tentang Takemichi yang bisa melakukan perjalanan waktu, menjelaskan bahwa ketika Takemichi kembali ke masa lalu, tubuhnya akan mati suri di masa depan, dan waktu di masa depan akan terus berjalan seiring dengan waktu dia berada di masa lalu. Kemudian di sini Takemichi menceritakan bahwa dia sudah berhasil bertemu dengan Maiki, namun belum bisa bertemu dengan Kisaki Teta. Dan untuk mempersingkat misi, Naoto dengan gampangnya menyuruh Takemichi untuk membunuh Maiki agar pertemuan Maiki dengan Kisaki Teta tidak pernah terjadi dan masa depan Hinata dapat berubah. Singkat cerita, Takemichi pun kembali ke masa lalu. Bertepatan di waktu itu, dia melihat Maiki dan Draken yang datang ke sekolah untuk mencarinya. Namun di sini kedatangan Maiki dan Draken yang susukannya membuat murid-murid kelas 3 sekolah Takemichi tidak senang. Tapi dengan mudahnya Maiki dan Draken mengajar mereka semua sampai tak berdaya. Kedatangan Maiki dan Draken di sini adalah untuk mengajak Takemichi main bareng. Namun belum sempat membawa Takemichi keluar sekolah, tiba-tiba Hinata datang menghentikan mereka dan menghampiri Maiki lalu menamparnya. Yang mana di sini Hinata mengira bahwa Maiki dan Draken adalah orang yang selama ini membuli dan membuat Takemichi babak belur. Tentu saja Draken yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan menahan Hinata yang akan pergi begitu saja. Takemichi yang melihat tangan Hinata gemeteran lantas dengan tegas meminta Draken untuk melepaskannya dan mengatakan bahwa dia akan melindungi Hinata. Suasana pun seketika menjadi panas dengan Maiki yang sangat kesal dan ingin memukul Takemichi. Namun ternyata itu semua hanyalah prank karena mereka bukanlah orang yang mau menyakiti wanita. Melihat hal itu, Hinata pun menyadari bahwa Maiki dan Draken adalah teman dari Takemichi dan ia pun lantas meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Kemudian Takemichi, Maiki, dan Draken pergi mengendarai sepeda bersama. Di sini Maiki mengungkapkan alasan mengapa dia mau menjadikan orang seperti Takemichi sebagai temannya. Yang mana keberanian dan tekad dari Takemichi untuk melawan siapapun orang yang mau menyakiti temannya sangat mirip dengan mendiang kakaknya. Selain itu, Maiki juga mengungkapkan tentang tujuannya, di mana ia ingin membentuk geng yang setiap anggotanya mau berkorban untuk dapat melindungi teman-temannya. Dan Maiki mengajak Takemichi untuk bergabung bersamanya karena mereka menganggap bahwa orang yang jago bergelut itu jumlahnya sangatlah banyak. Namun orang yang mau menghadapi siapapun untuk mempertahankan yang dia miliki seperti seorang Takemichi sangatlah jarang. Lalu di sini Maiki mengajak Takemichi untuk hadir pada rapat geng Toman di malam nanti. Dan singkat cerita, di rapat itu diperlihatkan para petinggi dari geng Toman yang diantaranya adalah Pachin dan Mitsuya. Sesampainya Maiki dan Draken di rapat itu, karena ulah Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Toman, Draken secara resmi mengeluarkan Kiyomasa dari geng Tokyo Manji. Pada rapat ini mereka membahas tentang insiden yang terjadi pada salah satu anggota geng mereka, di mana keluarga dari Pachin mendapat serangan dari geng Mebius yang dipimpin oleh seorang pria bernama Osanai, dan mengakibatkan seorang wanita terbaring koma di rumah sakit. Atas dasar hal itu, Maiki pun memutuskan untuk menghancurkan Mebius dengan melakukan tawuran pada malam festival. Sementara di sisi lain, setelah Kiyomasa keluar dari geng, dia dihampiri oleh salah satu anggota dari geng Mebius yang ternyata adalah Kisaki Teta. Setelah Takemichi kembali ke masa depan, ia menjelaskan pada Naoto bahwa Maiki bukanlah orang yang mungkin membunuh Hinata di masa depan, dan dia yakin pasti ada yang membuat mengapa Maiki yang ada di masa depan berbeda dengan Maiki yang ada di masa lalu. Takemichi pun berniat untuk menemui Maiki secara langsung, dan untungnya mereka mendapatkan bahwa masa depan akun telah berubah. Karena di masa lalu, Takemichi mencegah akun yang hendak akan membunuh Kiyomasa, sehingga masa depannya pun telah berubah dan membuatnya kini menjadi salah satu anggota dari geng Toman. Kemudian Takemichi dan Naoto pun mendatangi akun untuk mencari informasi tentang Maiki ataupun Kisaki Teta. Sesampainya di sana, Takemichi dibuat terkejut dengan kesuksesan dan juga penampilan akun yang jauh berbeda dengan yang ada di masa lalu. Kemudian akun mengajak Takemichi untuk mengobrol di atap gedung. Setelah bernostalgia tentang masa lalu mereka, akun tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang membuat Takemichi sangat terkaget-kaget, di mana akun mengatakan bahwa ia adalah orang yang di waktu itu mendorong Takemichi sampai jatuh ke rel kereta, yang mana dia melakukan itu karena dirinya, yang sekarang ini adalah seorang budak dari Kisaki Teta, yang selama ini memaksanya untuk melakukan apa saja termasuk membunuh sahabatnya sendiri. Selain itu, akun juga menambahkan bahwa semenjak kematian Draken, Maiki telah banyak berubah, terlebih setelah dia bertemu dengan Kisaki Teta.
Lalu di sini Akun juga mengatakan bahwa dia mengetahui Takemichi yang dapat melakukan perjalanan waktu ke masa lalu karena tingkah Takemichi di masa lalu yang seperti mengetahui tentang masa depan. Dan setelah menjelaskan semua itu, Akun meminta Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Lalu ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Hal itu tentu saja membuat Takemichi sangat terpukul dan frustasi, karena kini yang harus ia selamatkan bukan hanya Hinata saja, melainkan ada Akun dan juga Draken. Namun setelah mengingat kembali kenangan berharga bersama teman-temannya, ia pun semakin bertekad untuk menyelamatkan semuanya. Lewat informasi dari Akun, mereka bisa mengetahui bahwa Draken tewas adalah akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat melangsungkan tawuran antar geng Tokyo Manji dan Mebius. Dan untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi pun kembali ke masa lalu dan berencana untuk menghentikan tawuran tersebut. Sesampainya di masa lalu, Takemichi mengikuti Maiki dan Draken yang saat itu tengah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seorang wanita yang menjadi korban dari aksi kekejaman geng Mebius. Namun orang tua dari gadis itu datang dan malah langsung menyalahkan mereka atas apa yang telah menimpa putrinya sambil meluapkan semua rasa sedihnya. Dan seketika hal itu membuat Maiki dan Draken menjadi merasa bersalah dan menyadari sesuatu, bahwa semua anggota dari geng Tokyo Manji mempunyai keluarga yang sangat berharga, dan mereka pun bertekad untuk tidak membiarkan orang-orang di sekitar mereka menjadi menderita. Setelah itu Takemichi mengikuti mereka sampai ke sebuah tempat, yang mana di tempat itu mereka sedang bersama Pachin dan juga Mitsuya. Takemichi secara terus terang meminta mereka untuk membatalkan tawuran, yang seketika hal itu membuat Pachin tidak terima dan langsung menyerang Takemichi. Namun Takemichi masih bersikeras meminta mereka untuk menghentikan tawuran itu, tanpa alasan yang tidak bisa ia katakan. Kemudian Maiki pun menegaskan bahwa mereka akan tetap melakukan tawuran karena geng Mebius sudah datang untuk melakukan serangan. Pachin yang sudah sangat geram dengan geng Mebius memutuskan untuk membalas mereka dengan melakukan pertarungan one by one melawan ketua Mebius yakni Osanai. Namun sayangnya ia bukanlah tandingan bagi seorang Osanai. Sebagai seorang ketua, tentu saja Osanai sangat ahli dalam kemampuan bergelut yang membuat ia dapat dengan mudahnya menghajar habis Pachin sampai tak berdaya. Dan setelah Pachin dikalahkan, maka giliran Maiki lah yang langsung turun tangan. Tak diduga ternyata di sini Maiki dapat mengalahkan Osanai hanya dengan sekali serangan maut miliknya. Hal itu sontak membuat seluruh anggota geng Mebius langsung kena mental melihat ketua mereka yang dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Lalu setelah kekalahan itu, Draken mengambil alih seluruh anggota geng Mebius dan menjadikan mereka sebagai bawahan geng Tokyo Manji. Namun tak berapa lama ternyata Osanai masih dapat bangkit dan langsung mencoba menyerang Maiki dari belakang. Tapi beruntung Draken dengan cepat menyelamatkan Maiki dan kembali menghajar habis Osanai. Melihat kejadian itu, Takemichi pun seketika berpikir bahwa perseteruan antar geng Tokyo Manji dan Mebius telah selesai dan misinya di masa lalu telah berhasil. Di malam harinya, Takemichi dan Hinata terlihat menikmati kebersamaan mereka di malam festival. Namun di tengah kebahagiaan itu, dia melihat beberapa anggota dari geng Mebius yang tampak mencurigakan. Rasa penasaran pun membuat Takemichi meninggalkan Hinata dan mengikuti mereka sampai ke suatu tempat. Tak diduga ternyata mereka pergi menemui Kiyomasa, yang kini sudah menjadi anggota dari geng Mebius. Yang mana mereka di sini memberikan sebuah pisau pada Kiyomasa, yang akan digunakan Kiyomasa untuk membunuh Draken. Sontak hal itu membuat Takemichi menyadari bahwa perseteruan masih belum berakhir dan masa depan masih belum berubah. Sialnya saat sedang menguping, Takemichi malah diciduk oleh anak buah dari Kiyomasa dan ia pun langsung dihajar habis-habisan di waktu itu juga. Kemudian agar Takemichi tidak mengacaukan rencana mereka, Kiyomasa memerintahkan anak buahnya untuk membungkus Takemichi dengan lakban. Namun untungnya tak berapa lama Hinata datang dan langsung membantu Takemichi. Sementara itu, Maiki dan anggotanya sedang menunggu kedatangan Draken ke pertemuan mereka dengan anggota Mebius. Tapi setelah mengetahui bahwa yang minta mereka untuk berkumpul di tempat itu adalah Osanai, Maiki pun menyadari sesuatu dan langsung pergi untuk mencari Draken. Sedangkan Draken ternyata telah dijebak untuk pergi ke suatu tempat dan mendapat serangan dari Osanai dan anggota Mebius yang lainnya.
Draken dikeroyok oleh mereka dan dibuat dalam keadaan terpojok. Namun hal itu tak membuat Draken dapat dikalahkan dan dia masih terus berusaha melawan mereka sekuat tenaga. Hingga di saat-saat sulitnya datanglah Mikey dan semua anggota geng Tokyo Manji untuk membantu Draken. Dan pada akhirnya pertempuran yang sebenarnya antara geng Tokyo Manji dan geng Mebius pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan itu, Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken. Namun sayangnya bertepatan dengan ia menemukan Draken, Kiyomasa telah terlebih dulu melancarkan aksinya dan pergi meninggalkan Draken dalam keadaan tertusuk. Takemichi lantas menghampiri Draken yang saat itu masih bernapas dan ia pun berteriak untuk meminta pertolongan pada Mikey. Namun di sini Mikey dan petinggi geng Toman yang lainnya ditahan oleh Osanai dan para anggotanya. Kondisi itu pun kemudian memaksa Takemichi untuk bertindak seorang diri dengan menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ia ditahan oleh para anggota Mebius, tapi tiba-tiba Akun dan temannya yang lain datang membantu di waktu yang tepat. Namun setelah keluar dari gedung, Kapasan kembali menghampiri Takemichi, di mana Kiyomasa tiba-tiba berada di depan mereka untuk menghalangi Takemichi membawa Draken ke rumah sakit. Kondisi itu tentu saja membuat Takemichi kembali dihadapkan untuk melangsungkan pertarungan melawan Kiyomasa demi bisa menyelamatkan Draken. Dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang antara Takemichi melawan seorang Kiyomasa. Pada pertarungan ini tampak Takemichi terkena tendangan dan pukulan berkali-kali oleh seorang Kiyomasa yang membuatnya dalam keadaan babak belur dan terpojokkan. Namun dengan tekad kuat dirinya yang bertarung untuk melindungi orang yang dia sayangi, Takemichi pun berhasil menangkan pertarungan melawan Kiyomasa dengan jurus cekikan mautnya. Bertepatan dengan itu, terlihat Mikey dapat berdiri dengan gagah setelah mengalahkan lawan-lawannya. Dan setelah melangsungkan tawuran itu, geng Tokyo Manji berkumpul di rumah sakit untuk menunggu kabar dari Draken. Di tengah kecemasan para anggotanya, Mikey terlihat habis kembali dari Indomaret dan membagi-bagikan makanan pada teman-temannya. Di sini Mikey menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Yang mana Draken telah berjanji pada Mikey untuk melangkah sejauh mungkin dengan Mikey. Dan hal itu membuat Mikey yakin bahwa Draken akan baik-baik saja. Dan benar saja, tak berselang lama seorang dokter keluar dari ruangan operasi untuk mengatakan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Mendengar hal itu, Mikey pun pergi ke tempat yang sepi dan meluapkan semua rasa sedihnya akan kecemasan dirinya tentang Draken. Adegan terakhir dari film ini diperlihatkan Takemichi yang berlari di masa depan untuk memastikan apakah masa depan sudah benar-benar berubah. Dan tak disangka apa yang dilakukan oleh Takemichi di masa lalu sudah mengubah masa depan, di mana ia telah berhasil mengubah masa depan Mikey dan Akun, serta masa depan orang yang ia sangat cintai, yaitu Tachibana Hinata. Dengan demikian selesai sudah pembahasan alur cerita dari film Tokyo Revengers live action di video kali ini. Untuk sahabat pendengar yang sudah menonton versi anime dari Tokyo Revengers, tentunya tahu bahwa cerita dari film live actionnya sedikit berbeda dengan yang ada di animenya, termasuk ada beberapa karakter yang tidak dimunculkan. Namun demikian, saya pribadi sangat puas dengan live action dari Tokyo Revengers ini. Terlebih pada live actionnya menjadikan Yuki Yamada atau si Murayama untuk memerankan Draken dalam film ini. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.